kemudian adalah kita coba tanam. Nah, ternyata jambu kristal ini cukup adaptif terhadap alam yang ada kita di Sumatera Selatan, khususnya di Oku Timur. Petani asal Oku Timur yang tergabung dalam Asosiasi Pasar Tani, Asparta, ini awalnya mengikuti pelatihan apresiasi teknologi benih buah-buahan non-jeruk di Bogor pada tahun 2013. Pada pelatihan tersebut, dirinya mendapatkan ilmu bagaimana membudidayakan jambu kristal asli Taiwan yang pada saat itu bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor, IPB, untuk ditanam di kampung halamannya Desa Cempaka, Kecamatan Cempaka, Oku Timur. Kebun jambu kristal itu ada di Desa Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Oku Timur. Kita kalau berbicara ekspor, memang pada tahun 2017 yang lalu kita pernah pameran adalah untuk jambu kristal itu ada di Singapura. Nah, kita di sana sudah dapat bayar, kemudian Malaysia juga kita dapat bayar. Tapi tak kalah adalah kita mau berbicara ekspor, banyak adalah yang masih harus kita pikirkan. Pertama adalah ketahanan, kemudian ketahanan buah, kemudian adalah masalah pengiriman, kontainer dan lain sebagainya. Tapi adalah kita sudah bekerja sama adalah dengan banyaknya jejaring adalah dari kita. Nah, kemudian kita sudah bermitra adalah dengan pasar-pasar swalayan. Nah, contoh kalau di Palembang itu adalah kita sudah masuknya adalah di Carrefour, Transmart, kemudian Giant. Cuman sayangnya Giant adalah sekarang udah katakanlah udah tutup. Maka kita untuk wilayah Palembang itu adalah tinggal di Carrefour, Transmart, Transmart yang ada di Opi, kemudian di Radial, dan juga ada di IP. Nah, untuk bukan IP, tapi di Carrefour, Palembang Square itu yang pemasaran untuk di tingkat Palembang. Juga kita untuk tingkat regional kita sudah masuk, juga sudah bermitra adalah dengan swalayan yang ada di Jakarta, yaitu dengan Lotemat Jakarta. Kita mengusung brand, kalau di kebun itu adalah Papani Farm, kemudian untuk adalah brand adalah kita di Puasgar itu Papani Fresh. Jadi kalau kita mau lihat adalah produk Oku Timur itu di mall-mall, kita lihat saja adalah brandnya adalah Papani Fresh. Kita di 2013 adalah kita memang pada saat itu saya diminta adalah oleh Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan untuk mengikuti satu kegiatan yang kegiatannya itu apresiasi teknologi perbenihan buah-buahan di Hotel Salak Bogor. Nah, pada saat itu sebetulnya adalah kita dikirim sana itu adalah untuk menyampaikan ataupun adalah kita adalah untuk mempelajari adalah bagaimana potensi adalah daerah, setiap daerah ataupun potensi adalah buah adalah yang sedang berkembang tetapi itu diminati adalah oleh pasar. Nah, oleh sebab itu pada saat kegiatan itu kami adalah diajak adalah ke kebun petani binaan adalah EPB Bogor adalah dengan
teknisi Taiwan. Nah, itu namanya Pak Badri Bogor. Nah, di sana adalah kita mempelajari juga setelah acara kegiatan itu adalah kita dikasih adalah ini oleh-oleh adalah itu berbagai bibit. Nah, di antaranya adalah bibit jambu kristal. Nah, kita coba kembangkan di daerah kita di Oku Timur. Beberapa adalah tanaman yang mempunyai nilai adalah ini jual. Kemudian adalah kita coba tanam. Nah, ternyata jambu kristal ini cukup adaptif terhadap alam yang ada kita di Sumatera Selatan, khususnya di Oku Timur. Nah, maka oleh sebab itu adalah kita coba, adalah kita kembangkan. Kemudian bekal adalah dari kita belajar adalah selama beberapa hari itu kita terapkan, termasuk adalah perbanyakan adalah benih dan bibit. Jadi sekarang adalah kita untuk bibit dan benih itu sudah ada beberapa adalah jambu kristal itu yang mempunyai pohon induk, indukan. Jadi kita bisa memperbanyak di sana, baik itu dengan sistem cangkok maupun ada okulasi ataupun ada sambung pucuk. Jadi kita sekarang sudah bisa adalah untuk memproduksi adalah benih atau bibit sendiri. Ya, maka oleh sebab itu adalah ini khusus adalah kepada petani milenial. Sekarang itu adalah jangan takut adalah dengan sebutan atau gelar adalah ini petani yang dianggap adalah itu pekerjaan yang katakanlah di bawah ataupun ada yang di bawah kan itu. Tapi sekarang adalah kita coba lihat adalah sekarang ini sudah banyak ada petani-petani milenial yang berkiprah adalah dalam pertanian yang sudah adalah bisa memproduksi dan memasarkan adalah buahnya adalah sehingga sampai adalah ke luar negeri. Nah, oleh sebab itu adalah kita harus mempelajari itu karena ini peluang besar adalah bagi kita. Satu, menyenangkan, kemudian memang dia adalah mempunyai nilai jual kan ini. Nah, sehingga inilah yang harus adalah kita coba kan, sehingga apa yang sudah pernah adalah kami lakukan ini akan menular adalah dengan yang lain-lainnya. Sebetulnya belum seberapa keberhasilan kami itu, tapi paling tidak tadi milenial ada sekarang adalah dengan kita melihat adalah Indonesia segini luasnya, kemudian adalah juga hutan, kemudian lahan adalah masih banyak adalah yang belum termanfaatkan. Nah, maka sebab itu sekarang mari kita berkiprah di sana. Nah, karena kita berkiprah, salah satunya kita sudah membantu pemerintah dalam hal salah satunya adalah penyerapan tenaga kerja. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.